Kapal tanker Indonesia sedang mengirimkan BBM ke Afrika. Sementara itu, Indonesia masih mengimpor 18 BBM olahan untuk Jakarta sendiri. Tidak ada yang membahas ini di niche ini. Ini pilihan. Ini sinyal. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang jadi di balik permukaan cerita ini. Ubed itu masih memati kebaktian MG Nowhere Tower. Kemudian haus setengah gembaja. Video ini ada karena tidak cukup banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang sebenarnya. Bukan berapa banyak kapal yang kini dimiliki Indonesia. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, siapa yang benar-benar mengendalikan perairan tempat kapal-kapal itu berlayar? Dan hari ini kita akan bahas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sampai selesai. Perang jawabannya melibat pada 600 kapal hantu, krisis rudal di Laut Merah, dan strategi politik besar Twitter pisor jam the MM2 your starter ASEAN doing growth. Really not no strains. Pertamina International Shipping atau PIS berkembang dari 11 Dutinta Inter-92 Grow menjadi 2 pada hari 2024. Kita sebutu main tempat 8 bando Amerika. Numerat siut for havitami purpet smai therapy dan N diri stovum menjuta gam mower cetanger. Sepanjang 2024, mereka menambah 10 kapal baru, termasuk 4 very large gas carrier, masing-masing sepanjang 2 lapangan sepak bola dibangun di Korea Selatan. Angka-angka itu nyata. Angka-angka itu mengesankan. Tapi ini yang tidak ada yang ceritakan kepadamu tentang angka-angka yang sama itu. Setiap kapal buatan Korea itu butuh bahan bakar. Dan kota yang mengendalikan operasi pengisian bahan bakar kapal terbesar di dunia bukan Jakarta, bukan Kuala Lumpur. Itu Singapura. Satu negara tas teman pro unit pikal sama Kings memangni lebih 20% seluruh bangsing kapal global terkait speed volume. PSM and Port Authority of Singapore MOA, AMAPA, PIS, sebuah kantor pusat Asia Pasifik Ka, Insilit Tussle. Ekspansi armada Indonesia secara operasional bergantung pada tetangga yang tidak memproduksi minyak untuk menjaga kapal tankernya sendiri tetap bergerak. Itu bukan kelemahan, itu ketergantungan. Ada bedanya, dan memahami perbedaan itu yang memisahkan cerita permukaan dari cerita yang sebenarnya. Sekarang kita bicara tentang rute yang paling dibanggakan Indonesia, Pertamina Halmahera. Kapal Suezmax pertama milik PIS, 156.000 deadweight ton, dirancang khusus untuk melewati terusan Suez, koridor yang menghubungkan Laut Merah ke Mediterania. Ketika Indonesia mengumumkan kapal ini, ia dirayakan sebagai simbol ambisi global. Sebuah kapal yang ukurannya pas untuk salah satu jalur perairan paling strategis di bumi. Ini yang dilewatkan dari perayaan itu. Pada akhir 2023, pasukan Houthi di Yaman mulai meluncurkan rudal ke kapal-kapal komersial di Laut Merah. Pada awal 2024, lebih dari 60% lalu lintas peti kemas telah mengalih terjauh dari Suez sepenuhnya, memilih Tanjung Harapan sebagai gantinya. Itu menambah 10 hingga 14 hari per perjalanan. Biaya bahan bakar meningkat sekitar 40% per perjalanan. Indonesia menugaskan kapal Suezmax untuk rute yang secara bersamaan menjadi koridor komersial paling berbahaya di bumi. Ambisinya tepat. Waktunya jatuh di tengah badai geopolitik yang tidak ada yang prediksi. Level 3 beroperasi di skala global. Kami mevi di swim gramadanyu, kami kemal ketidaktatul duna. Indi tidak maka tang tu sudah besar dalam koalisi kalna. Iba termalai, yang anenig the power after. Itu strength word stoutming scene. Nomor Tharnfang. PIS mengirimkan Transco Yudhistira dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta singgah di Mauritius, lalu menyelesaikan pengiriman di Afrika Barat dalam kontrak 2 tahun senilai 9,3 juta dolar Amerika, melayani kilang Dangote di Nigeria, kilang single train terbesar di benua Afrika dengan kapasitas 650.000 barel per hari. Dangote Industries. PIS membuka rute baru ke Mauritius dan Togo, 2 negara yang tidak pernah muncul di peta pelayaran Indonesia. Itu nyata, itu bersejarah.
Sebuah kapal berbendera Indonesia berlabuh di Afrika Barat atas kontrak energi komersial adalah sesuatu yang tidak terjadi 10 tahun lalu. Tapi ini pertanyaan terbuka yang tidak ada yang tanyakan setelah perayaan itu. Ketika kapal itu berlabuh di Togo, siapa yang memiliki infrastruktur pelabuhan yang digunakannya? Karena di 13 negara Afrika sekarang, terminal pelabuhan dioperasikan atau dimiliki mayoritas oleh satu aktor eksternal. Council on Foreign Report berlayar ke Afrika. Pelabuhannya sudah lebih dulu dikuasai orang lain. Ini membawa kita ke sesuatu yang tersembunyi di depan mata. Bagian dari cerita ini yang judulmu sudah isyaratkan. Jalur bawah tanah. ITSQ terdokumentasi dan beroperasi sebagai Seeing and Peace. Per 2019 innan Bretus amount of force couplings kapal berdeklasifikasikan bentuk Blasni Tour Armain of Bob-Robu. Lloyd's List in Time Up. Ini adalah kuasa yang dimiliki di Rusia, Iran, dan Venezuela. Mereka beroperasi di luar sistem asuransi barat, di luar pelacakan standar, dan menggunakan bendera kenyamar lokal termasuk Palau, Cameroon, dan Gabon. Sebagian besar lalu lintas ini di perairan Asia Tenggara melalui Selat Malaka. Selat Dating yang small in Indonesia dan Malaysia. Selat yang small yang kinabuti sebagai perdagangan gol dan lebih dari spektrum elemen signal step tahunnya. Satu dirayakan, armada resmi Indonesia dan armada bayangan berbagi choke point yang sama. Satu dirayakan, satu tak terlihat. Keduanya nyata. Dan tidak ada negara ASEAN yang mengendalikan selat itu dengan cara yang benar-benar pantas disebut kendali. Sekarang masukkan Malaysia ke dalam ini. Karena di sini case cerita through kegelisahan menjadi sesuatu yang layak dipelajari. Pris mentembalik secara agresif, AC Berhad milik Malaysia mengambil posisi strategis yang berbeda. Emisian operasi Staker Adarat LNG Fermentwades, sekitar 12 nini mod Hubbards Emirates Kipus, Tiangkik dat Sikup, Oth Air, Namonplay Pratis S. Permayas pendapatan sekitar 10,4 miliar ringgit Malaysia di FY 2023. PIS memilih volume. MISC memilih kedalaman kontrak. PIS membuka 65 rute. MISC mengamankan perjanjian 1 dekade dengan eksportir LNG terbesar dunia. Tidak ada strategi yang salah, tapi salah satunya lebih terekspos terhadap gangguan geopolitik. Dan salah satunya telah menghabiskan 30 tahun secara diam-diam menjadi kebutuhan struktural bagi rantai pasokan LNG global. Pelajarannya bukan negara mana yang menang. Ini tak seberapa terganti kamu. Indonesia dengan beron kehadiran. Malaysia membangun keharusan, kedua penting, memang di sinilah semuanya muat. Indonesia pergi terbagi 11 rute internasional within Selim Mall Vietnam. Itu ekspansi rute 4% minus 1%. Kapal Alisau, target turut nua kona step pemaharan spalard ikumgut dalam 2 Mereka sekarang punya kantor di Singapura, Dubai, dan London. Remember gambar Barat atas Skar and Phi. Mereka menempatkan kapal Suezmax di salah satu rute paling diperebutkan di dunia. Semua itu terjadi, dan duduk di bawah semua itu adalah kebenaran yang lebih keras. Kapalnya berbendera Indonesia, lambungnya dibangun di Korea, hub bunkeringnya ada di Singapura, rute Suez sedang diserang, pelabuhan-pelabuhan Afrika dioperasikan oleh Tiongkok, armada bayangan ada di perairan yang sama, dan selat yang memegang semuanya dipatroli tapi tidak benar-benar dikendalikan. ASEAN sekarang punya kapal. Yang belum dimiliki ASEAN adalah kepemilikan atas infrastruktur yang menjadi sandaran kapal-kapal itu. Pelabuhan, terminal bunkering, pasar asuransi maritim yang berbasis di London, sistem pelacakan satelit, otoritas kanal. Itulah perlombaan yang sebenarnya sedang berlangsung. Lebih senyap dari peluncuran kapal, lebih lambat dari pengumuman rute. Tapi itulah yang akan menentukan siapa yang benar-benar mengendalikan aliran energi di kawasan ini selama 50 tahun ke depan. 3 hal yang kamu sekarang tahu, yang kebanyakan orang yang menonton topik ini tidak tahu. Pertama, memiliki armada tanker dan mengendalikan jalur pelayaran adalah 2 jenis kekuatan yang sangat berbeda. Indonesia telah bergerak serius menuju yang pertama. Yang kedua tetap menjadi pekerjaan yang belum selesai bagi seluruh blok ASEAN.
Kedua, armada bayangan bukan rumor. Ini 600 hingga 1.400 kapal terdokumentasi yang beroperasi di perairan yang sama dengan PIS dan tidak ada pemerintah regional yang punya jawaban kredibel tentang apa yang harus dilakukan terhadapnya. Ketiga, Malaysia dan Indonesia tidak bersaing untuk hadiah yang sama. Mereka menjalankan strategi maritim yang berbeda, yang jika dikoordinasikan akan memberi ASEAN leverage struktural yang lebih besar dari yang bisa dibangun oleh salah satu negara sendirian. Kalau video ini membuka tuasu dalam cara kamu melihat kawasan ini, subscribe sekarang. Bukan karena angka-angkanya, karena channel ini akan terus menanyakan pertanyaan yang semua orang lain di ruang ini sedang lewati. Apa artinya benar-benar mengendalikan jalur, bukan sekadar berlayar melaluinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.